Rasulullah SAW posisinya diakhirkan. Ini sunnah. Satu di antara khamsun minan nubuwah, 50 daripada tanda-tanda kenabian itu adalah kalau makan sahur itu diakhirkan. Maka jangan buru-buru kalau makan sahur. Mentang-mentang kita udah bangun jam 12, setengah 1 udah makan. Ini makan sahur sih iya, akan tetapi tidak mendapatkan kesunahan daripada Rasulullah SAW. Karena satu di antara tanda-tanda dan ciri-ciri kenabian adalah bahwasanya ketika makan sahurnya diakhirkan, sedangkan ketika buka dicepatkan, disegerakan. Ini daripada tanda-tanda kenabian. Selanjutnya Rasulullah SAW setelah makan sahur biasanya bersih, mandi, sikat gigi. Setelah beliau melaksanakan bebersih, wudu, lalu biasanya Rasulullah SAW membaca 50 daripada ayat Al-Quran. Umumnya 50 ayat Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW membaca 50 ayat Al-Quran, selesai, masuk waktu subuh. Oleh karenanya jangan heran ini. Mulai sekarang ketika kita mendengar ada orang, ada ustadz, ada kiai menyatakan di Indonesia mah Islamnya TBC, Islam TBC, tahayul, main bid'ah, main khurafat katanya begitu. Kenapa? Karena banyak diantara yang tidak jadi ajaran Rasulullah SAW dijadikan pegangan. Satu diantaranya ada orang banyak menyatakan ngaji gitu, menyatakan di Indonesia nggak ada yang namanya imsak. Di dunia Islam itu nggak ada imsak. Dalam fikih nggak ada imsak. Yang ada imsak itu cuma orang Indonesia doang. Benar ya? Karena hakikat puasa maknanya itu adalah imsak awalnya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, baik makan, minum ataupun melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu namanya imsak. Berarti kalau puasa ya imsak katanya begitu. Nggak ada kalimat imsak itu. Ulama Indonesia itu pintar-pintar. Orang dulu ulama kita itu cerdas-cerdas. Membahasakan sesuatu itu kadang-kadang lewat kearifan lokal. Yang biasanya orang-orang kagak ngerti, dia ngertiin tuh biar orang itu ngerti. Tapi Bilal bin Rabah mengambil peran penting melaksanakan azan. Bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Ali. Kenapa Abu Bakar tidak dipilih, Umar tidak dipilih, Utsman tidak dipilih, Ali tidak dipilih, tapi yang dipilih yang namanya Bilal bin Rabah? Karena Bilal bin Rabah ini punya suara yang indah. Kata Rasulullah, suaranya Bilal bin Rabah itu a'la wa a'za, tinggi, ada cengkoknya. Maka nggak semua orang bisa azan. Mohon maaf nih, kalau udah ngaji yang suaranya kayak kaleng kerupuk, minggir dulu. Maksudnya yang nyaring tapi kata enak gitu, kudu paham diri. Udah kagak enak azan dulu. Yang orang yang tadinya mau masuk Islam jadi kagak demen sama Islam. Bilal tuh a'la wa a'za, tinggi suaranya, ada cengkoknya. Di samping itu Bilal bin Rabah itu punya keistimewaan. Kalau beliau azan itu bisa menempatkan lagu. Bagaimana lagunya? Ngerti deh. Maka beberapa ulama ahli qiraah itu kalau azan subuh harus beda dengan zuhur. Azan zuhur harus beda dengan azan asar. Asar harus beda dengan maghrib. Maghrib juga harus beda dengan isya. Contohnya subuh. Subuh itu orang baru bangun, baru mau mengingat Allah. Maka kalau azan Bilal itu pakai lagu yang sendu, yang syahdu. Cuma contoh aja. Mudah-mudahan saya enak di suara ini. Saya nggak pernah azan suara ini. Pakai lagu yang sendu. Sebagaimana ketika kita mengantarkan mayit saat dikubur, sehingga orang itu ingat Allah Subhanahu Wa Taala saat dia melek pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Minimal begitu. Di bawah 40 tahun masih cakep, masih ganjil, maka tidak boleh sholat ke masjid jika satu, tidak menggunakan perhiasan mencolok. Jangan kayak di Blasono RT RW 03, ya RT RW 03. Kalau sholat Id kalau di masjid dia pakai mukena, nih kalung sama liontinnya bukan di dalam tapi di luar. Di sini ada nih kayak gitu ya. Masjid Masya Allah, Maji kan gitu. Kenapa Pak Ustaz? Itu kalau liontinnya di luar. Nah kalau di dalam nggak kelihatan Pak Ustaz, emang sengaja saya lihat. Coba itu, untuk nenek-nenek. Jadi nggak pakai perhiasan yang mencolok. Yang kedua, nggak pakai wewangian yang ambreng. Ambreng apa sih? Menyengat bahasa cakep nih. Menyengat. Jangan pakai minyak wangi yang menyengat. Kalau masih cakep, karena timbul fitnah. Saya nih Bu, kalau ada cewek naik motor, saya di belakangnya nih 1 kilo masih kecium. Wah tahu tuh minyak wanginya kayak begitu banyak. Masya Allah. Karena kan begini saja. Sering dia nyium. Wangi kemana-mana. Ambreng. Nyengat. Kan begitu. Tapi kalau sudah nggak ada setrumnya, wanita itu kadang-kadang ada setrumnya, kadang-kadang nggak ada setrumnya. Contoh, wanita yang ada setrumnya 70 tahun. Maaf Pak Ji, kalau ada wanita 70 tahun, dipegang nyetrum apa enggak? Tapi kalau masih 25 tahun, jangan megang, melihat aja asrofon. Dipegang, nggak nyetrum. Kan begitu. Ada yang begitu ya. Maka nikah itu ada nikah dunia, ada nikah akhirat. Ada nikah dunia akhirat. Agamanya Islam, sama-sama Islam, masih sama-sama muda, masih sama-sama cakep. Itu namanya nikah dunia akhirat. Ada nikah akhirat doang. Ketemu sama mantan pacarnya yang dulu udah sama-sama 70 tahun. Lah nggak bisa pegang-pegangan, cuma pelotot-pelototan doang. Itu apa? Iya, megang langsung nyetrum. Enggak. Pegang juga bau minyak angin, bau piring, bau parang kocok. Kan begitu. Dipegang nih. Kira-kira wanita yang 70 tahun itu bukan zat hayatin. Belum, udah gak ganjil lagi. Udah gak ada setrumnya lagi. Maka silakan ke masjid. Gitu. Tentu kalau masih punya suami harus dapat izin suami. Izin Bu. Jangan ibu taklim baca Quran di sini nih sampai jam 9 pagi. Suami nyariin kemana bini? Wah salah ini. Sekarang saya tanya, ibu udah izin apa belum lagi? Kita paling sono. Dia nggak pernah kenal. Bahkan sahabat nggak pernah membincangkan yang namanya Syahban itu. Satu waktu Rasulullah saat bilang man shalla isya fi jama'atin fa ka'annama nisqama nisful lail wa man shalla subhi fi jama'atin fa ka'annama qama lailatul kullaha. Kata Rasulullah, tiba-tiba dia melihat, loh kok kosong? Aina Syahban? Mana Syahban? Kata para sahabat, la adri Rasulullah, nggak tahu saya di mana Syahban. Ya kalau gitu kita tunggunya 5 menit ya. Gitu. Mohon izin. Rasulullah izin. Mohon izin, mohon keridhaan, mohon keikhlasan, kita tungguin sampai 5 menit. Ternyata setelah 5 menit gak datang juga. Maka Rasulullah bilang, oleh karenanya subuh hari ini kita sholat gak bareng Mas. Tidak tinggalin. Karena belum datang. Sholat Rasulullah SAW. Kita kalau misalkan ada jamaah yang kagak datang, kita cari apa enggak? Mana nih kesimpulan? Kagak ada, biarin. Kadang-kadang kita mengebut aja ngetrek. Belum juga rapi, musuh udah Allahu Akbar. Begitu ya. Jadi kalau sholat tarawih 20, wah buahnya maunya buru-buru aja. Ya Allah. Rasulullah itu saking perhatiannya sama sahabat, coba dilihat di sana. Sampai satu waktu Rasulullah SAW selesai sholat, wirid agak panjang. Ukurannya panjang itu nggak terlalu panjang itu panjangnya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah menghadap kepada para sahabat, dia katakan, siapa yang tahu rumahnya Syahban? Kata Rasulullah, siapa yang tahu? Siapa yang ngerti rumahnya Syahban? Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, nggak ada yang tahu, tapi di belakang ada yang naco. Saya Rasulullah, saya dulu tetangganya Syahban. Gitu. Maka habis subuh, habis subuh ini dipakai untuk sama Rasulullah SAW satu zikir yang panjang sampai nanti terbit matahari melaksanakan sholat isya. Begitu Rasulullah pakai.
Yang kedua, Rasulullah sedang ngobrol di masjid, ngobrol yang benar. Iya. Makanya Rasulullah itu banyak riwayat kalau habis turun sholat subuh pulang jam 7, jam 8 itu Rasulullah kayak begitu. Lalu dipakai sama Rasulullah SAW untuk yang ketiga kalinya untuk jenguk orang, mengunjungi orang, bertamu. Jadi Rasulullah itu kalau bertamu habis subuh, begitu. Kalau bertamu habis subuh biasanya ada nasi uduk maksudnya. Ada lontong ada ketan. Begitu. Kalau kita kan enggak, namun jam 11 malam. Orang udah pada ngiler kita namun. Begitu. Maka kalimat yang pertama dalam Al-Qur'an turun itu Iqra, suruh baca. Baca itu bukan cuma baca buku, baca keadaan. Namun pantas nggak jam 1 pagi? Baca keadaan. Dan begitu. Nyetel radio kenceng di samping rumah kita, ada orang lagi sakit gigi, pantas enggak? Namanya baca keadaan. Suami habis kerja capek, kita harus baca keadaan istri. Bikin minuman, kasih makanan. Bang capek ya, sini kita bikin. Tuh istri yang cakep. Ibu dulu begitu kan? Suami pegal dipijitin, apa disuruh pijit ke Cipanas? Bu pijit aja Cipanas sama Prebu, tapi nyuruh pijit kan begitu. Kira-kira begitu nggak Bu? Suruh baca keadaan ini sama Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kata Rasulullah, mana kamu tahu rumahnya Sya'ban? Tahu. Maka kata Rasulullah, ayo kita main ke rumah Sya'ban. Suruh main ke rumah Sya'ban. Kita diskusi, kita datangin Sya'ban. Itu orang masjid datang ke rumah Sya'ban. Dituntun sama anak, sama pemuda yang paling pojok tadi. Jalan. Ternyata ibu, rumah Sya'ban itu jauhnya luar biasa. Rumah Sya'ban itu jauh. Ternyata saat subuh, habis subuh, berarti jam 5 lah tadi ya. Jam 5 Rasulullah jalan, nyampe ke rumah Sya'ban itu jam afdol duha. Waktu duha afdol. Berarti jam 9 itu. Masya Allah. Jam 5 berangkat, sampai rumah Sya'ban jam 9. Afdol duha. Waktu duha yang paling afdol itu jam 9. Kata Rasulullah, udah jauh ini. Jauh ya Rasulullah. Dulu saya tetangganya Sya'ban. Ini rumahnya di sini setahu saya. Rasulullah keringetan. Kira-kira Bu, kalau ada tetangga kayak begitu, jauhnya ke masjid kita, disamperin apa?